Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El-Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal 4 sampai 6. Tapi saya akan membaca Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11, saya baca ayat 7 saja. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Berkat sebagai anak-anak Allah. Tema firman Tuhan, berkat sebagai anak-anak Allah. Kita sering mendengar, kita di televisi atau kita membaca di surat-surat kabar bahwa ada seorang ibu yang rela membuang bayinya di tong sampah atau di kardus atau di pinggir jalan. Kita melihat keadaan yang sedemikian, seorang ibu tega membuang anaknya. Beruntung kalau bayi yang dibuang itu ditemukan oleh orang yang baik, kemudian dalam keadaan hidup. Seandainya bayi itu mati, kita melihat apa yang terjadi. Dan biasanya orang yang menemukan bayi yang masih hidup yang ada di pinggir-pinggir jalan atau di tong sampah, di kardus, itu mereka bawa ke panti asuhan untuk diasuh di sana. Adalah berbahagia seorang anak yang ada di panti asuhan kalau ada orang tua yang baik yang mengadopsi atau mengangkat dia sebagai anak. Kalau sampai dia diangkat oleh orang tua yang baik, itu sangat beruntung. Kita melihat Musa dilahirkan di saat bangsa Israel berada di dalam kesulitan. Dia dilahirkan oleh orang tua Israel yang pada saat itu dalam pemerintahan Firaun. Dan suatu masa yang sangat sulit yang sedang dihadapi pada waktu itu, di mana bangsa Israel sedang berada dalam penindasan bangsa lain, yaitu Mesir. Bangsa Israel sedang ditindas bangsa Mesir. Pada waktu itu Firaun membuat perintah yang sangat membuat orang itu takut, di luar batas kemanusiaan. Dan dia memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru dilahirkan itu harus dibunuh. Musa adalah anak dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang lahir, yang laki-laki yang lahir sebelum umur 3 bulan harus dibunuh, dimusnahkan. Waktu itu Yokebed, seorang Israel, ibu Musa, memikirkan rencana bagaimana menyelamatkan bayinya, bagaimana caranya menyelamatkan Musa. Itu pun dia memikirkan satu hal, lalu dia mengambil Musa yang masih kecil itu, ditaruh di keranjang, kemudian dia dihanyutkan di sungai.
Untung pada saat itu putri Firaun melihat Musa, bayi yang begitu tulus, bayi yang begitu indah. Dia diambil oleh putri Firaun, dia diangkat sebagai anak oleh putri Firaun. Dan waktu itu Yokebed, ibunya ini, diminta oleh putri Firaun untuk menyusui bayi Musa. Dua wanita, yang satu adalah putri Firaun, yang satu adalah Yokebed, ibu Musa, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hidup Musa. Kita melihat penderitaan pada saat itu, seorang ibu yang harus dengan terpaksa membuang anaknya ke sungai. Tapi Tuhan itu menolong melalui Yokebed dan juga melalui putri Firaun. Sebagai orang percaya, kita sering dalam Alkitab berkali-kali mengatakan di dalam Roma 8 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita melihat sebagai orang percaya, kita ini dapat berseru kepada Allah dan memanggil Dia Aba, Bapa. Kita yang hidup dalam perbudakan dosa, kini kita tahu kita yang hidup sebenarnya di dalam kehidupan dosa yang selayaknya kita harus dihukumkan. Tetapi kita melihat karena Yesus, karena karya pengorbanan Allah di atas kayu salib, kita boleh dibebaskan. Kita boleh dijadikan sebagai anak-anak Allah. Seperti di dalam Roma tadi dikatakan bahwa kita bisa memanggil Dia ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita bersyukur sebagai orang-orang yang berdosa. Kita yang hidup di dalam perbudakan dosa ini telah dibebaskan melalui pengorbanan daripada Kristus di atas kayu salib. Kini dinyatakan benar oleh pengorbanan Kristus, sehingga Allah mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Berkali-kali di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Kita bersyukur kita mempunyai Allah yang sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang berdosa, yang hidup di dalam tindisan, yang harus dihukumkan dalam kematian. Tetapi oleh karena pengorbanan daripada Yesus, kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kita mengetahui kita akan menerima berkat sebagai anak Allah. Banyak sekali berkat tidak terbatas yang menjadi bagian kita. Tidak hanya di waktu sekarang, tetapi juga untuk waktu yang akan datang. Allah itu menyediakan berkat-berkat yang luar biasa, di mana kita akan memerintah bersama-sama sebagai ahli waris kerajaan surga.
kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Karena status kita itu anak, kita pun beroleh kasih karunia daripada Tuhan dan berhak mendapatkan pertolongan ketika kita membutuhkannya. Karena kita anak-anak Allah, di saat-saat kita membutuhkan pertolongan, di saat kita berseru, Allah itu ada. Bapa juga berjanji tidak akan meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Dalam Ratapan 3 ayat 31 dan 32 dikatakan demikian. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Untuk selama-lamanya Tuhan tidak pernah mengucilkan kita. Kita bersyukur, kita bangga menjadi anak-anak Allah. Karena status kita itu sebagai anak, kita memperoleh karunia daripada Tuhan dan berhak mendapatkan pertolongan. Sewaktu-waktu kita minta kepada Tuhan, itu adalah berkat sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur satu berkat, satu anugerah yang luar biasa. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sekian firman Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa yang setia, yang senantiasa melihat, mendengar keberadaan kita, penderitaan kita. Allah selalu ada buat kita semuanya. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Engkau lawati, Engkau berkati, kami bersyukur kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan kami beroleh hak untuk memohon sesuatu kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang penuh dengan kasih, yang sebenarnya kami akan dihukumkan karena dosa-dosa kami. Tapi karena Engkau mengasihi kami, kami dijadikan anak-anak-Mu dan kami memperoleh berkat-berkat yang luar biasa daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati terus Ibu Gembala kami, berkati para pelayan-pelayan-Mu, berkati call center yang dengan setia melayani kami. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu. Balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Allah dalam Kristus. Selalu membawa keluarga GPDI El Shaddai di jalan kemenangan. Dengan perantaraan jemaat GPDI El Shaddai, Engkau menyebarkan keharuman, pengenalan akan Engkau di mana-mana. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.